Jadi kami di sini akan membahas mengenai kasus Ahok yang terjadi pada 27 September 2016, di mana Ahok melakukan penistaan terhadap Surat Al-Maidah ayat 51. Penyebabnya yaitu saat Ahok sedang pidato di hadapan warga Kepulauan Seribu, Ahok mengeluarkan pernyataan yaitu, ini kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan baik, saya yakin Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat, jadi nggak usah pikirin, nanti kalau nggak terpilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51, macam-macam itu. Hal itu Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu perasaan enggak saya bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut atau Ahok, seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi atau membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal terdakwa sendiri yang mendudukan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, kata jaksa. Selanjutnya, dampak kasus Ahok yang menistakan agama pada tahun 2016 itu tersendiri mencakup beberapa pasal yang memang mengatasnamakan kasus itu tersendiri. Pasal tersebut disebutkan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal 156 KUHP. Demikian isi pasal secara singkat. Isi pasal 156 KUHP bahwasanya oknum yang menciptakan perasaan permusuhan yang mengandung kebencian terhadap suatu golongan rakyat Indonesia dengan ini kerap terima hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Isi pasal 156A huruf A KUHP selaku dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan dilakukan di muka umum atau melalui media tertulis atau elektronik. Selepas itu, dampak dari kasus Ahok tahun 2016 juga mengutip dan mengangkat bahwa beberapa rakyat Indonesia yang mengetahui kasus ini banyak yang bersetujuan yang direncanakan aksi demo di atas kasus Ahok menistakan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Hal tersebut membuat ormas-ormas turun ke jalan dan melakukan aksi demo berharap Pak Jokowi cepat proses hukum Ahok. Setelah aksi demo tersebut, pihak Mabes juga berbuah manis karena menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Solusi dari kasus ini, akhirnya Ahok pun diputuskan oleh Majelis Hakim dengan 2 tahun penjara. Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 29 Mei 2017 setelah putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dibebaskan pada 24 Januari 2019. Ahok keluar dari rutan Makobrimob setelah menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari. Selama menjalani pemidanaan, Basuki atau Ahok mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari. Selanjutnya ada solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara di Indonesia diwajibkan memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Kasus Ahok menistakan surat Al-Maidah ayat 51 tentu saja merupakan tindakan yang tidak terpuji. Maka solusi untuk kedepannya dari kasus tersebut yaitu tidak diperkenankan untuk semua orang menghina atau menjelek-jelekan agama lain, dan jika tidak tahu arti sebenarnya tentang unsur-unsur keagamaan, jangan sembarangan untuk bicara karena akan berakibat fatal.
Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Latar belakang kasus Ahok ini, Ahok menyebutkan sebuah kalimat saat pidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yaitu jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Nah, solusi kedepannya itu harus berbuat adil dan memiliki adab yang setara dalam memperlakukan tiap orang tanpa memandang perbedaan apapun. Hal yang dilakukan Ahok merupakan suatu tindakan yang tidak beradab karena telah mencela agama Islam. Adab sesungguhnya orang yang berakal dan beragama adalah menghargai semua orang tanpa melihat perbedaan dari segi agama atau apapun. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. GIP menegaskan pernyataan-pernyataan Ahok yang disampaikan dalam forum publik terbuka serta disaksikan oleh kalangan dengan berbagai pemahaman, interpretasi, dan keyakinan itu dapat menimbulkan kebingungan, kegelisahan, kemarahan, dan penyesatan. Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dapat menyebabkan dan memicu perpecahan bermuatan sara bagi keutuhan bangsa Indonesia, baik internal, umat seagama, antar umat beragama, dan antar golongan. Yang mana perpecahan itu sebagai sebuah kerugian sangat besar yang tak ternilai, serta tak sebanding dengan sehebat apapun sebuah prestasi pembangunan. Oleh karena itu, sebaiknya kita berkomitmen dengan adab-adab logika dan kepatutan dalam berucap, bersikap, berkeputusan, dan bertindak sebagai bangsa Indonesia dan sebagai manusia, baik dalam kapasitas pribadi maupun dan terutama sebagai pejabat publik. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam yang digawangi ratusan anggota Front Pembela Islam di bawah pimpinan Rizik Syihab digelar perdana di depan Balai Kota Jakarta, 14 Oktober 2016. Mereka berkumpul di depan Istana Kepresidenan untuk menuntut penangkapan Ahok. Aksi itu dinamakan Aksi 411. Massa meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo untuk melakukan intervensi terhadap kasus itu. Namun massa hanya bisa bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagian massa tidak puas dan kemudian menyerang aparat keamanan dengan melemparkan botol dan batu, lalu dibalas dengan gas air mata. Kericuhan bisa dipadamkan usai Jokowi mengumumkan akan memastikan Ahok diproses hukum. Solusinya adalah pengambilan keputusan lewat rapat oleh Presiden. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi-aksi berjilid ditambah tamasya Al-Maidah seakan berhasil. Ahok yang maju bersama Jarod Saiful Hidayat pun kalah. Ia mendapat 42,04%, kalah dari pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang memiliki 57,96% suara pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tak hanya kalah, Ahok juga harus mendekam di rumah tahanan Makobrimob Depok usai Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bersalah pada 9 Mei 2017. Ahok ditangkap melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama karena sesuai dengan UUD 1945 menggunakan ungkapan persamaan kedudukan di dalam hukum, pasal 27, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 28D, walaupun Ahok adalah seorang gubernur Jakarta. Selanjutnya, dalam konteks beragama, seseorang dilarang mengekspresikan kebebasannya dalam bentuk menghina, mengolok-olok, dan mempermainkan atau menodai agama yang dianut orang lain. Tercelanya, perbuatan penodaan agama dalam konteks ini disebabkan berlawanan dengan tujuan awal diturunkannya agama. Sanksi ditujukan terhadap peleceh agama menurut tingkatan dan klasifikasi tindakan pelecehan agama yang telah dilakukan. Untuk penodaan agama secara syarih, yaitu secara terang-menerang, yang ditujukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad SAW, di mana ketiga hal ini adalah usul, yaitu pokok agama yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan.
Maka para ulama telah sepakat bahwa jika pelakunya adalah orang Islam, dia akan dikeluarkan dari agama Islam itu sendiri. Sementara kalau jika orangnya bukan agama Islam, maka dia akan dihukum mati. Tindakan tersebut juga itu ada didukung dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 64-66 yang menerangkan tentang perilaku orang-orang munafik yang suka mengolok-olok, dan juga surat Al-Maidah ayat 44 yang berisi kecaman terhadap orang-orang yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi solusi dalam menurut pandangan agama itu yaitu harus menjaga lisannya ketika ingin berbicara, dan juga jangan menyinggung-nyinggung tentang hal yang itu tuh melecehkan suatu agama gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan suatu agama atau menurunkan derajat dari agama-agama yang lainnya. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.